Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sama We Adventure. Sama gue Awe dan masih sama kawan gue Epe. Bang, Siap. gue mau lanjutin cerita ini nih, rumah tidur ya bang. Oke, yang belum subscribe teman-teman silakan di subscribe dulu channel Sama We Adventure-nya. Jangan lupa tonton sampai habis video-videonya. Jangan lupa untuk like juga, untuk kasih komentar dan share video-video dari Sama We Adventure. Ya, di part 1 itu terakhir itu Mbak Indah itu dia asisten rumah tangga dari tetangga seberang rumah bang. Tetangga seberang rumah gue itu dia punya studio pribadi di atas. Jadi Mbak Indah itu dia sering bersih bagian atas studio. Jadi bagian lantai 2 tuh dia studio, lantai 2 studio. Jadi kalau malam itu anaknya tetangga gue ini suka main band ya, suka main band, latihan band. Ya asisten rumah tangganya yang bantu bersihin itu, ngerapin segala macam. Nah yang dia ngelihat ada perempuan ketawa-ketawa sama orang di atas rumah gue itu di lantai 2, yaitu pada saat dia ngerapihin studio. Dan pagi-paginya kebetulan ketemu gue kan, dia tanya, Mas Awe katanya mentang-mentang gak ada ibu, bawa perempuan ke rumah ketawa-ketawa. Gue bilang, wah bukan gue mbak, gue nggak pulang gitu kan. Terus dia berpikir mungkin Mas Jaga kali, Mas Jaga tuh bang kan. Gue bilang juga nggak mungkin juga kalau Cajaka itu soalnya nginep juga di rumah temennya di daerah irigasi. Gue bilang kaget dia kan, kaget ternyata itu menurut dia itu nggak pertama kalinya atau bukan pertama kalinya dia melihat hal itu gitu. sering hal yang aneh. Oke, nggak cerita, beberapa hari selanjutnya hampir nggak ada gangguan bang di rumah gue itu. Cuman di malam hari nggak ada gangguan, di malam hari nggak ada gangguan, tapi setiap hari siang, pagi sampai sore itu yang notabene itu isi rumah cuma nyokap gue sendiri, ibu gue sendiri gitu di rumah. Dia itu selalu diganggu entah. Jadi yang paling ekstrim waktu itu nyokap sholat ya, biasa sholat duha. Habis sholat duha nyokap tuh wiritan terus zikir. Tiba-tiba pada saat zikir itu, misalkan sorry gue praktekin diri, gue nyokap lagi zikir begini, tahu-tahu nih di sebelah kanan, namanya orang zikir kadang-kadang pegang tasbih ya, tangannya kan ngitung 1 2 gini kan ya, atau pakai tangan gini kan. Tiba-tiba tuh ada jari di tangan nyokap, terus ada jari persis sebelah badan nyokap gitu, maju, jarinya lentik mulus gitu kata nyokap nih. Dan dia ngikutin zikir nyokap. Ya. Gue nggak tahu dia tuh emang ikutan zikir atau kayak ngeledek. Cuman yang jelas nyokap makin takut karena hanya tangan aja yang ada di samping nyokap. Akhirnya nyokap coba tutup mata dia nggak berani ngapa-ngapain, tutup mata malah suara rame. Jadi kayak terkesan itu keluarga gue lagi full di situ, cuman isinya bukan keluarga gue, dan mungkin bukan cuman keluarga gue, isinya lagi rame banget pokoknya rumah itu rame. Nyokap tuh dengan masih pakai mukena itu, nyokap lari keluar. Nyokap gue kamar depan, paling depan. Jadi begitu keluar pintu kamar langsung ke kiri, langsung buka pintu utama gitu. Dia duduk di teras sampai sore dia. Sampai anaknya pulang sekolah ya gue atau adik gue Uci atau kakak gue Cajaka yang pulang duluan, nyokap gue baru masuk sama anak-anaknya bareng. Malam normal lagi. Besoknya hal kayak gitu, sebelum kejadian lagi nyokap mutusin untuk stay di luar. Jadi begitu anak-anaknya pergi, kakak gue pada kerja, bokap gue kerja, kakak gue sekolah gitu kan, adik gue sekolah, bangku sekolah, ya nyokap keluar, tetap di teras. Nyokap itu mutusin setiap hari bang di rumah. Setiap hari di rumah itu maksudnya dia keluar rumah di teras setiap hari di teras. Malam tetap ada gangguan tapi nggak seberapa. Dan ya seperti biasa nyokap tetap melihat sesuatu yang ekstrim, tapi hanya nyokap yang lihat sesuatu hal itu.
Kalau yang lain belum ada. Cuman setiap pagi sampai sore ya nyokap stres, jadi akhirnya nyokap di luar, jalan hampir setengah tahun lah bang, lebih lah, setengah tahun lebih dengan kondisi kayak gitu. Nah terus pada suatu siang itu datang tuh ada sepupu gua datang, namanya Bayu. Ya pas kebetulan nyokap di luar. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Yuk. Bayu sama siapa yuk? Oh sendiri. Wah ya udah sini masuk. Si Bayu itu dia punya kemampuan juga yang sama kayak nyokap, bahkan mungkin Bayu bisa lebih bisa lebih pandai untuk bisa mengendalikan hal-hal kayak gitu. Dia lebih ekstrim. Begitu Bayu masuk udah mulai tuh. Bayu begitu masuk rumah tuh udah ngomong ke nyokap, wah rumah kok begini ya. Udah kayak ada ngerasain sesuatu udah sesuatu yang aneh. Akhirnya nyokap ngomong, karena nyokap tahu bahwa Bayu juga ngerti hal iya yuk, makanya Wak di luar terus nih. Udah Wak tenang aja, ada Bayu di sini. Gue pikir ya alhamdulillah lah kan ada orang yang mungkin bisa mengendalikan hal yang semacam itu. Waktu berlalu normal. Pas satu malam itu lagi ngumpul semua keluarga, cuman bokap nggak ada. Gue waktu itu lagi enak badan, gue sakit gue tidur. Biasa ngumpul gue sekarang udah nggak pernah mau tidur di atas, jarang banget gue bisa dihitung jari lah tidur di atas. Akhirnya si Bayu yang nempatin kamar gue di atas. Saat malam itu nyokap di kamar, gue sama kakak gue sama adik gue di belakang di ruang TV. Terus ada Bayu sama Cajaka di atas. Gue tuh separuh tertidur tuh kayak ada yang nak bangun. Awalnya nak bangun tuh gue kaget kan, siapa nih, kok kakek gue. Jadi kayak kakek gue tuh kayak kakek gue yang di Jambi. Jadi kakek dari nyokap tuh di Jambi, udah lama juga, kakek Asmadi tuh. Ikut kemana kek, katanya. Ayo ikut kakek, bilang gitu kan. Yaudah ayo. Dari mulai wujudnya mirip kakek gue yang kakek Asmadi sampai berubah jadi kakek beneran yang gue nggak kenal, kayak kakek. Lama-lama gue berdiri ikut kakak gue. Mulai sadar di saat itu, bang kenapa bang, udah mulai gelisah kayak gitu. Tiba-tiba gue teriak, gue tuh kayak gue nggak tahu ya rasanya orang dikepung nyawa kayak apa, cuman gue berasa kayak ada yang mau keluar dari badan gue tuh. Jadi gue melek nggak bisa, merem nggak bisa, jadi aneh lah pokoknya, aneh. Gue serasa mau dibawa, cuman kayak jiwa gue doang nih yang mau dibawa, ruh gue doang yang mau dibawa, cuman badan gue ditinggalin di situ, ditarik. Dan dia itu tarik-tarikan sama gue tuh ya, bukan sama gue tapi sama gue kan. Bang mau sadar. Gue tetap, bang mau pergi sama kakek itu, gue selalu ngomong kayak gitu. Lama-lama si Bayu turun kan, dan kondisi itu kakak gue pada ngeliat gitu, gue begitu tuh pada ngeliat. Akhirnya Bayu komunikasi sama tuh wujud kayak kakek, berubah kayak kakek tuh, jadi perempuan cantik bang. Jadi kayak berubah jadi perempuan cantik itu mirip persis yang dideskripsikan sama nyokap gue yang nyabutin rambut kepala Cajaka sampai pita. Lari itu ribut, si Bayu lari lagi ngambil golok, mau bacok tuh perempuan, ngebacok. Dia nggak kenal lah makhluk itu ya bacok. Cuman pada dasarnya kalau menurut dia makhluk hal kayak gitu takut sama benda tajam. Makanya dibacok kayak gitu sama si Bayu. Sampai tuh pergi kabur tuh, menghilang lewatin tangga, dikejar sampai si Bayu sampai ke atas tangga, ditantangin sama dia, dia bisa balik lagi. Dan saat itu juga gue langsung blok atau pingsan, dan gue sakit kurang lebih 10 hari. Iya, kurang lebih 10 hari setelah kejadian itu. Di waktu gue sakit itu sudah mulai banyak kejadian yang aneh-aneh sama gue. Maksudnya gue pun jadi gampang untuk bisa melihat, gampang untuk bisa merasakan hal kayak gitu lah. Ya alhamdulillah sih udah mulai berkurang gitu. Tapi pada saat itu
kondisi gue kacau banget. Udah ketakutan tuh udah malam itu udah selesai. Besoknya lagi ya kejadian berulang nih bang, aneh-aneh pokoknya. Gue cerita step by step kejadiannya aja bang, maksudnya gue tidak menceritakan bahwa yang tidak ada kejadian apa tapi gue hanya fokus menceritakan gangguan apa aja sih yang muncul di rumah itu aja gitu. Itu gangguan setelah itu adalah di kakak gue itu, jadi dia nyetrika nih kan, nyetrika biasa depannya tuh kaca, ini TV, di TV ini di atas TV dia sih nyetrika depan TV ya. Jadi tapi di bawah TV itu di buffet kan, di buffet. Nah buffet kan bawahnya kaca. Pada saat kakak gue nyetrika tuh di depan dia kan kaca, cuman dari kaca itu kan kelihatannya dia kan. Iya. Di belakang dia tuh ada perempuan lewat, kakinya tuh mulus banget. Yang lihat itu Kakak gue. Gue nengok ke belakang nggak ada. Tapi setelah nyetrika di kaca dia lewat tuh gangguan lagi gitu. Terus kakak gue tidur divan ya. Kita nggak pakai spring bed bang, dulu pakai divan pakai kasur kapuk gitu. Divan itu dijudurin ke tembok, dum kayak dorong gitu ya. Wah pokoknya divan tuh digoyang-goyang dan itu nggak berhenti bang. Dan bukan kakak gue satu yang ngerasain, ya dua-duanya. Akhirnya sampai pada nggak betah tidur di kamar ya kayak gitu. Tuh gangguan itu terus berlanjut. Terus gangguan yang menimpa adik gue akhirnya muncul lagi pagi-pagi. Satu pagi adik gue mau berangkat sekolah, kita semua mau berangkat sekolah ya. Mungkin pas itu gue udah berangkat, tinggal adik gue yang mau berangkat sama bokap mau berangkat kerja, sama adik gue mau berangkat sekolah. Terus dia begitu keluar dari kamar dia ke toilet buka pintu, ibu mau bu, tutup lagi sama adik gue tuh, ya kan. Adik gue keluar akhirnya ngenteng sepatu tuh keluar. Di situ dia kaget, nyokap gue di depan lagi nyemir sepatu bokap. Adik gue tanya, bu kok di sini? Lah emang ibu dari tadi nyemir di sini ngobrol sama papa. Lah itu di toilet siapa bu? Oh, udahlah biarin aja, udah pasti dia itu. Nyokap udah akhirnya adik gue pak buru-buru pakai sepatu langsung cabut lah sekolah. Itu gangguan kayak gitu. Terus nextnya lagi beberapa hari kemudian gangguan pada saat gue sekolah masuk siang. Begitu gue sekolah kayak sisifan masih kelas 1 tuh gue masuk siang aja begitu. Kelas 1 gue masuk siang. Gue punya temen namanya Ardiansa Haritonang. Dia tinggal belakang rumah gue, cuman nggak persis di belakang. Beberapa rumah dari persis belakang rumah gue, sekitar 4 atau 5 rumah ke kiri itu rumah dia. Dia selalu nyamper gue. Pada situ gue di rumah sendiri. Pas saat itu gue nyetrika baju gue sendiri. Pas mau berangkat sekolah, gue ngedadak nyetrika gitu. Pada saat nyetrika, tolong nyamper. Assalamualaikum, awe, masuk nang, ya we. Dia masuk lah tuh dari pagar terus diri di teras. Diri di teras, gue jadi posisinya gini, ini pintu, ini teras, ini pintu, ini ruang tamu, ini buffet. Nah ini kamar nyokap, kamar kakak gue nih berdua. Nah terus gue nyetrika di belakang buffet bang, tempat setrika. Belakang buffet. Dia nang masuk nang, ya we, gue sini aja. Dia di luar teras. Di luar teras dia cuman menghadap ke dalam. Jadi dia tuh ngomong, iya mbak, makasih mbak, sini aja. Iya sini aja. Udah nggak apa-apa, udah kok. Tuh bocah ngomong sama siapa kan gitu kan. Nah lo ngomong sama siapa ya, gue sambil nyetrika kan. Kata si Tonang, itu kakak lo ngajakin gue masuk mulu dari tadi, nyuruh gue masuk mulu. Kakak gue yang mana? Itu kakak lo di kamar dari tadi nyuruh gue masuk. Nah gue di rumah ini sendirian. Wah. Kayak si Tonang dari saat itu dia langsung keluar pagar, dan sampai detik gue pindah dia nggak pernah nyamper gue terus masuk ke dalam rumah gue lagi. Namanya si Tonang. Dan akhirnya cerita itu tuh nyampe ke sekolah. Cerita itu nyampe banget sekolah. Gue balik ke cerita ke gue sedikit ya. Di sekolah, di suatu hari lepas liburan sekolah nih bang, guru bahasa gue namanya Bu Patria tuh bilang, yo siapa yang mau menceritakan kegiatan liburan kalian? Masih SMA kelas 1 lah, pertanyaannya masih kayak gitu. Ya udahlah, beberapa teman gue ngajuin, yo bu saya cerita lah mereka, cerita. Terus gue ditanya,
Awe kamu mau cerita apa gitu. Gue kebetulan emang hampir semua guru juga manggil gue Awe gitu. Gue mau cerita apa? Bu, saya nggak mau cerita jalan-jalan karena saya nggak jalan-jalan, saya nggak liburan, tapi saya mau cerita kisah yang terjadi di rumah saya nih Bu. Cerita apa? Cerita horor Bu. Ya udah cerita aja sini daripada nggak ada yang cerita gitu ya. Gue maju ke depan. Pada saat gue cerita, dari mulai kondisi kelas tuh rame sampai kelas sepi, diem dan menyimak cerita gue, dan mereka dari duduk di belakang tuh maju rapat tuh depan. Pada saat gue cerita, ada teman gue nyeletuk namanya Dwi, siapa lagi gue lupa, pokoknya salah satu namanya Dwi, karena dia yang parah banget takutannya. Dwi bilang gini, gue nggak percaya sama cerita lo, kalau nggak percaya nggak apa-apa, gue nggak maksa lu cerita, gue nggak maksa lu untuk percaya, tapi lu coba nginep di rumah gue aja yuk. Gue ajak begitu, ayo Kata si Dwi. Jadi pada saat malam minggu nginep lah kawan gue bertiga. Jujur gue lupa karena gue jadi lama banget, maksudnya lupa tuh orangnya siapa, cuman yang gue inget tuh Dwi, karena Dwi yang yang minta pertama kali. Dwi sama duanya gue lupa apa ya, kalau yang inget ya siapa tahu yang nonton. Pokoknya bertiga nih yang tempat gue. Terus yang gue bilang gue punya kamar di atas kan Bang. Ini kamar di atas, mereka tuh nginep di atas tuh, gue aja main gaple deh Bang. Gaple, cuman nggak main judi, main gaple biasa aja, main gaple. Terus gue dulu tuh punya alat-alat musik lah, punya sound system, gue punya bass, punya segala macam. Bukan punya gue sih, punya kakak sepupu gue Caidin, itu dia nitip alat ke tempat gue, taruh, karena tempat gue agak gede kan, taruh. Udah, sound itu kira-kira panjangnya 2 meter, lebarnya 60 cm, 2 meter, lebar 60 cm, tinggi 40 cm lah. Berat Bang, sound itu digesernya harus 3 orang itu. Karena gerah itu, pintu gue tuh gampang nutup Bang, nutup lagi gerah. Gue dorong itu pintu pakai salon. Jadi berarti gue ganjel pakai salon. Jadi pintu yang biasanya, pintu kan begini nih, salon gue di sini. Ini posisi nutup nih pintu. Nah, begitu pintu kebuka, nutup lagi kan, karena engselnya yang gampang nutup, bukan karena mitos, bukan karena horor, emang karena engsel gitu. Akhirnya gue geser dong salon gue yang di sini, gue majuin sini, jadi angin mah nggak bisa lah dorong gitu ya. Main gaple lah kita di sini gitu. Gue sama Dwi, terus sama 2 teman gue lagi, jujur gue lupa namanya, karena ini kisah nyata, gue takut salah sebut, ya sebut aja namanya B dan C lah gitu kan. Lagi main gaple, gue bawa kembang ya, jadi gitu kan. Salah satu nih teman gue ngomong sih deh, dengan santainya dan belagunya gue bilang, baru bawa kembang bro. Menirukan ucapan nyokap. Nanti kalau udah bawa obat, situ mulai jahil. Gue gitu. Wah lu nggak percaya, gue situ lagi ya. Di saat itulah dia ngomong nggak percaya, gue saat banting kartu gaple itu, di saat itulah Dwi, anjir kenapa Bi, bawa obat. Pada saat dia bilang bawa obat, langsung itu Bang salon segede gitu, kelempar, kegeser maksudnya, dan nutup pintu itu. Buar, bukan sekali Bang, buar, itu kebuka lagi nih, buar. Panik kita berempat, lari keluar, turun rebutan ke bawah. Masuk kamar yang belakang, jadi di depan ruang TV itu ada kamar lagi. Harusnya kamar adek gua ya, tapi nggak pernah tempatin di situ. Ini pulang di situ pada masuk masuk situ, tutup pintu, berat kunci, krep. Diem di situ. Tuh nggak punya apa. Krek. males deh. Grup. Jadi pintu loteng gue itu penghubung antara lantai 1 dan lantai 2 itu kan tangga kayu. Terus pintunya gini Bang, pintu buat ke atas itu, kenapa gue ada pintunya, karena lantai 2 gue tuh cuma teras, kamar 2, di sini blong gitu. Makanya buat ke bawahnya dikasih pintu.
pintunya tuh bukanya gini terus tutup gini, jadi kalau dibuka tuh bunyi krek, Iya. bro, karena dari papan, bro, terus bunyi, dung, deng, 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 orang turun tangga bang, ya kan, seorang turun tangga, deg 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 kayak gitu, diem beberapa detik, terus pintu kamar, dar 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 dar, Itu mulai teror ya. mujuk kita semua mojok. Kamar gede bang, itu 3x4 kayaknya, 3x4 4x4 pokoknya lupa, gede tuh kamar. Gue di pojok, gue berempat-empatan di pojok. Kakak gue ada, nyokap gue ada semua gitu. Karena pas ada teman-teman gue, mereka pada nggak tidur di depan TV karena gue pada lalu lalang kan, mau ke WC, mau ke kamar mandi gitu kan, mau ke dapur, jadi mereka pada tidur kamar masing-masing. Tapi mereka nggak ada yang bangun, itu bunyi buruk lama bang. Kita nangis semua itu berempat-empat di dalam tuh, nangis saking ketakutan. Lu sih akhirnya masalah-masalahnya kita dalam itu berhenti. Alhamdulillah ya Allah, berhenti kan. Baru ngomong alhamdulillah, temen gue so, itu apa. Jadi ada rambut bang, rambut tuh masuk ke celah-celah pintu bawah. Iya. Wah ini benar-benar kayak film horor. Jadi belum film horor. Itu masih hidup itu, masih temen gue masih ada hidup itu. Itu masuk ke celah-celah pintu bawah itu. Rambut itu. Dan wah gila, kita makin teriak kencang sekali, tapi kayak nggak ada yang dengar, sekeluarga tuh nggak ada yang dengar, di dalam rumah tuh nggak ada yang dengar. Kita aja pada heboh. Akhirnya entah kenapa terus Assalamualaikum, hilang. Jadi serambut itu yang tadinya udah masuk ke dalam kamar lewat celah-celah pintu, udah lumayan 1,5 meter kali itu rambut masuk menjulur gitu. Rambutnya hitam julur gitu, cuman agak-agak fitting gitu, agak ikal. Terus suara si Bayu, Assalamualaikum, hilang Langsung tiba-tiba gitu ya. Hilang, pun salam. Terus dia buka pintu itu. Pada ngapain lu Cak di situ? Digituin gue masih Bayu. Wah yuk, tadi gangguin. Terus akhirnya si temen gue si Dwi, pulang gue malam ini. Akhirnya temen gue yang bertiga nggak jadi nginep dan pulang malam itu juga. Semuanya tuh ya. Tiga-tiganya. Gue lupa yang duanya siapa, tapi kalau Dwi yang masih nonton, mudah-mudahan dia bisa nonton, dia bisa komen di. Teman-teman jujur capek, ceritanya capek banget, maksudnya bukan capek nyeritainnya, tapi untuk bisa menceritakan hal itu perlu nggak dijelasin bang? Buat biar teman-teman tahu juga sedikit lah gitu. Lah teman-teman yang lain pasti yang paham mungkin iya, paling maksudnya membutuhkan energi yang iya, sangat besar buat ngambil cerita itu balik, sampai untuk bisa gue mengingat hal-hal itu dengan mereka lagi, itu berat banget sebenarnya. Itu hal yang nggak pengen gue lakuin, cuman ya mungkin karena ini ya sudahlah, gue coba nyemplung di YouTube ini, gue ngambil tema yang seperti ini, gue pikir oh ini resiko gue lah. Tapi nggak ada maksud untuk ke arah sana gitu ya. Kita nggak maksud untuk poinnya gue hanya ingin menyampaikan apa yang gue rasakan, apa yang keluarga gue rasakan ya. Tapi untuk bisa menceritakan hal itu juga, setiap kejadian mungkin gue nggak sempurna menceritakan kejadian atau gangguan di sana, tapi sebagian besar yang gue ceritakan adalah mungkin hanya sebagian yang gue mampu ambil untuk gue ceritakan kembali. Banyak hal-hal yang lain yang nggak mampu gue ceritain, karena pada saat gue mau berpikir itu kayak ada yang ya pokoknya nggak bisa lah gue untuk mungkin ngomong A aja nggak bisa bang. Mau take kayak gini aja gue butuh 4 hari bang waktu buat bisa punya mental nyeritain ini 4 hari. Justru tadi maksud gue mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk masalah apa yang terjadi gitu, yang kita rasakan kalau kita sedang menceritakan seperti ini, itu kayak ada suatu macam kehadiran atau apa gitu maksudnya. Iya, semua orang tahu gitu masalah itu kan ya. Mungkin kalau yang sering terjadi di umum kan biasanya kalau gue lagi ngomongin hal yang aneh kok gue tiba-tiba merinding, ya mungkin seperti itu. Cuman ini rasanya kekuatannya lebih kuat gitu, feelnya tuh lebih kuat, lebih berasa gitu.
Nggak sebagian orang paham soalnya kan. Iya, enggak. masalahnya. Ya simpelnya itu Bang. Pada saat kita membicarakan hal-hal seperti itu berasa merinding. Tapi yang gue rasakan jauh lebih parah dari merinding. Bahkan energi gue habis. Gue sampai ngos-ngosan gitu nggak. Untuk nyeritain ini gue sampai ngos-ngosan. Jadi ya baiknya gue lanjut di part berikutnya deh Bang. Gue nggak sanggup lagi buat nyeritain lagi. Ya bukan nggak sanggup, maksudnya iya gue butuh tenaga ekstra lagi buat nyeritain hal ini di part selanjutnya karena banyak banget. Kisah ini juga gue ceritakan tidak beralur, maksudnya tidak beralur bukannya urutan gitu, tapi mungkin yang gue ceritakan tadi ada beberapa kejadian, bisa jadi yang gue ceritakan terakhir adalah kejadiannya lebih awal, yang gue ceritakan pertama kejadiannya lebih akhir. Gue hanya mengambil kejadian-kejadiannya aja, kejadian-kejadian gangguannya. Kalau misalkan gue menceritakan detail banget ya mungkin habis berapa part dalam kejadian di gangguan dalam waktu dari tahun 97 sampai dengan tahun 2097, 98, 99, 2000, itu 3 tahun setengah. Berapa kali tag kita mesti begitu ya, berapa Ya. kali energi. Gue hanya berpikir kita perlu capek. ekstra energi untuk Ya wes teman-teman, pesan gue ya siap. selalu waspada, selalu mawas diri, selalu ibadah yang baik gitu kan. Selalu ingat bahwa kita ini manusia yang sempurna kalau dibandingkan dengan mereka gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah nyerah gitu kan. Jangan pernah juga menjadikan mereka sebagai media kita untuk meminta-minta, walaupun mereka juga kadang bisa bersekongkol atau apapun itu. Tetap jadikan Allah sebagai Tuhan kita. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke part selanjutnya secepatnya dengan energi yang gue punya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe ya, channel Samawi Adventure. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.